khatam lisani yafqahu qouli. Teman-teman mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Majid Surakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini ya, di sela-sela kesibukan kita pada akhir pekan ini kita masih bisa bertemu ya dengan melalui kondisi yang kita bicarakan sebelumnya. Kita jurnal dari teman-teman ya, pada hari ini 3 dan besoknya lain gitu. Jadi jurnal artikel jurnal ini pengganti pada akhir baru sekalian. Jadi nanti Sudah tak share di grup, Prof. tolong artikelnya dikirim ke saya ya, ke WA saya coba. Iya, Prof. Ya, oke. Bentar. Nomornya belum punya. 081 22 98 2 Iya, iya. triple 9 999. Aman, Prof. Oh, sudah, itu aja. Prof, Prof. Oke, salam. Yang terhormat dosen kita, Prof. Imam Mujahid, teman-teman perjuangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah lewat online. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi dan keistiqomahan, kesehatan, keberkahan, kemanfaatan di setiap helai nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongan fitin wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sudah saya share artikel atau jurnal mini riset ya. Kalau kemarin saya pahamnya mini riset, jadi saya buat judul dari judul-judul yang ada di judul yang ada di RPS yang diberikan oleh Prof. Imam Mujahid. Saya pilih tentang peran quality of work life Ya. dalam manajemen transformasi, yang mana mini riset ini saya ambil dari satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah di daerah Semarang, namanya MI Baitul Huda. Tema ini lahir dari, atau judul ini lahir dari apa ya? Saya sering ke situ dan kemudian eh, kenyataan yang mana sekarang ini eh, guru itu sering diminta untuk cepat mengikuti kurikulum dan digitalisasi, tetapi kehidupan pribadinya itu sering
belum ditopang dengan baik. Maka ini menjadi sebuah apa ya, sebuah judul yang menjadikan inspirasi saya. Ibarat kita itu diminta lari maraton, tapi sepatu kita itu apa ya, sepatunya rusak atau bolong. Tentunya mustahil ketika kita bisa sampai finish dengan baik. Kalau Prof. Imam Mujahid sering apa main tenis itu raketnya itu bolong, ya tidak bisa apa memenangkan walaupun sekuat tenaga sehebat-hebatnya kalau raketnya bolong tetap tidak maksimal. Nah, ini salah satu menjadi apa namanya keprihatinan saya menjadi sebuah judul mini riset yang ada. Terus latar belakang, jadi dari kenyataan ada transformasi pendidikan itu memang menuntut guru itu harus guru, dosen, tenaga kependidikan itu harus mempunyai KWL ya, karena pengaruhnya itu pada motivasi dan kesejahteraan pendidik. Dari data yang ada di Balitbank ya, di Balitbank itu tahun 2022 guru Indonesia atau dosen Indonesia banyak menghabiskan waktu mengisi laporan administrasi daripada eh, tugas utamanya yaitu mendidik dan mengajar di kelas. Data ini juga dari PGRI ya. PGRI itu kan punya apa tenaga survei tahun 2023 itu guru masih kesulitan untuk mengakses pelatihan digital. Nah, dari dua data ini ya, yang apa namanya yang saya ambil ini ada kesenjangan antara teori dan praktik sehingga peran KWL atau quality of work life ini perlu dikaji lebih mendalam. Itu menurut menurut hemat hemat saya. Kenapa? Karena di lapangan di MI Baitul Huda itu ada saya menemui satu guru ya mengajar 3 jam tapi mengisi administrasinya 5 jam. Itu kan sebuah apa namanya sebuah ketimpangan yang menurut saya itu wah luar biasa ini. Beliau berkata, saya tanya, Bu, dengan itu nggak ngajarnya berapa? Paling 3 jam. Terus yang lain yang 5 jam itu mengisi administrasi. Saya lebih banyak mengetik bahasanya daripada mendidik. Nah, ini kan menurut saya sebuah ketimpangan. Bayangkan kalau kita itu jadi guru atau dosen lah, seperti Bu Fitrian yang sekarang apa akreditasi ya, ya apa mengisi form akreditasi yang luar biasa. Karena kemarin kebetulan sekolah di rumah itu baru akreditasi, saya merasakan juga ketika akreditasi yang luar biasa ini. Jadi lebih banyak mengisi persiapan administrasi akreditasi daripada riset dan mengajar. Kalau dosen kan riset ya, riset dan mengajar. Itu apa kata dunia nanti? Fantadir, maka tunggulah apa namanya? Tunggulah kerusakannya. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian konsep atau bagan ya, ada bagan itu eh, KWL ya, atau Quality of Work Life itu adalah pada pada dasarnya adalah kondisi ya, suasana dan dukungan agar pekerja nyaman. Ini dari beberapa, memang ini saya tidak mengambil pendapat-pendapat dari pakar, memang menurut saya apa ya, apa teori-teori memang tidak saya tampilkan di sini. Ini rangkum saja rangkumannya. Jadi intinya KWL itu adalah artinya adalah kualitas kehidupan kerja, baik kondisi, suasana, dukungan pekerja, baik guru ya, termotivasi, seimbang, dan dihargai. Fungsinya adalah ada 5, meningkatkan motivasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas,
menciptakan loyalitas, menjaga hidup yang seimbang, dan mendorong agar guru itu punya inovasi atau pemikiran yang ke depan. Maksudnya adalah agar guru itu fokus mendidik, bukan hanya administrasi. Kalau dalam Islam, apa namanya, kerja adalah ibadah, ya. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau dalam 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 Islam itu juga ada beberapa hadis, ada hadis yang saya nukil di apa di artikel ini. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinah. Allah itu mencintai apabila seorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan itskon atau sempurna atau profesional. Kemudian konsep daripada QWL sendiri bisa dilanjut, Mas Maki. Quality of work life itu sederhananya ya, bagaimana membuat guru itu betah, sejahtera, dan merasa dihargai dalam bekerja. Nah ini poin-poin analoginya itu adalah satu, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan itu maksudnya adalah ketika guru itu mau bekerja di MI, dalam dalam hal ini adalah MI Baitul Huda, dari rumah itu membawa motor, maka ada bensinnya. Tentunya itu termasuk kesejahteraan. Berarti setiap bulan guru itu harus mendapatkan kesejahteraan berupa uang bensin. Yang kedua adalah eh, kondisi kerja yang nyaman, seperti ruangan yang ada kipasnya atau AC, ya, lebih 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 AC. Sebenarnya tidak tidak sebenarnya tidak begitu terlihat ya, akan tapi ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan seorang guru. Terus kemudian pengembangan, ya, KWL itu, KWL selanjutnya adalah pengembangan profesional. Bagaimana seorang guru itu eh, bisa berkembang, ibarat ibarat HP itu ya harus diupdate ya. Kalau tidak aplikasi-aplikasi kita tidak WA pun ya, WhatsApp itu kalau tidak diupdate kan lama-kelamaan akan usang dan ya repot, HP-nya juga tidak akan. Begitu juga guru kan juga perlu diupdate. Selanjutnya adalah partisipasi. Ini konsep ya, konsep KWL. Partisipasi, eh, ibaratnya seorang apa penumpang itu, kita mau ke Solo ibaratnya dari Kendal itu ikut ikut menentukan arah dari Solo mau ke Kendal, dari Kendal mau ke Solo, mau lewat, kalau saya biasanya lewat Boyolali atau lewat Kartosuro, itu pilihan kan itu. Jadi yang menentukan arah kan saya, bukan hanya disetir sopir. Jadi guru juga punya partisipasi. Selanjutnya implementasinya. Implementasi QWL dalam perspektif manajemen pendidikan modern merupakan fondasi penting, sangat penting bagi keberhasilan transformasi pendidikan. Dalam hal ini adalah di MI Baitul Huda yang sebagai mini riset yang saya lakukan. Salah satunya adalah guru mulai dilibatkan dalam keputusan madrasah. Artinya ketika guru itu diajak duduk di meja, terus diajak berdiskusi bagaimana profesionalisme tenaga pendidik agar biar berjalan, kesejahteraan, motivasi, keterlibatan, itu semua dilibatkan guru, ya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan itu dilibatkan, itu guru atau dosen ya yang merasa dihargai dan didukung akan lebih siap menghadapi kurikulum baru, digitalisasi, serta tuntutan pembelajaran yang kreatif. Sehingga QWL ini bukan sekedar kebutuhan pegawai, melainkan strategi manajemen
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah kendala. Ada beberapa kendala dan tantangan QWL ya. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran dan sarpras. Yang kedua, beban administratif yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat, pola kepemimpinan yang kurang mendukung. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Yang keenam, ketidakmerataan dukungan antara lembaga. Yang ketujuh, faktor eksternal. Dalam hal ini adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Kalau MI berarti ya Kemenak ya. Dan yang terakhir adalah implikasi kendala terhadap transformasi pendidikan. Jelasnya kalau semuanya itu menjadi apa kendala dan tantangan. Contohnya keterbatasan anggaran. Di MI Baitul Huda itu kelasnya sempit. Guru itu masih bawa laptop pribadi ya. Walaupun kemarin ada kasus apa itu apa itu yang Pak Nadiem Makarim itu ya. Tapi MI kan tidak dapat itu, tidak dapat sasaran itu kelihatannya. Karena saya lihat di MI itu kalau di SD mungkin ada ya di SD negeri. Kalau di MI itu tidak ada apa Chrome Chromebook atau apa itu namanya. Terus beban administrasi itu juga sangat kelihatan sekali kendala dan tantangannya di MI tersebut. Jadi guru itu sibuk laporan. Bahkan karena MI itu dari kelas 1 ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak anak-anak yang tidak terdampingi gara-gara guru harus mengejar administrasi yang ada. Ini kan ternyata tidak di MI Baitul Huda juga ternyata terjadi di mana-mana. Karena apa yang saya lihat di mini riset saya itu di MI Baitul Huda, maka saya mencontohkan di MI tersebut. Terus kemudian contoh yang ketiga resistensi terhadap perubahan ya. Ya, maksudnya ini tidak saya sebutkan semua contohnya, saya ambil sedikit-sedikit saja. Di situ ada gini, ada istilah apa namanya? Ada guru senior, senior dan junior. Guru senior tuh bilang gini, saya tuh dulu nggak ada laptop, saya bisa ngajar. Ya ini kan jadi apa namanya resistensi ya terhadap perubahan. Padahal sebenarnya guru itu ya dituntut untuk bisa membuat PowerPoint, buat bisa apa mengikuti AI dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran mungkin ya apa itu ya Iwan ini. Ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia atau seseorang itu apa melainkan ya sesuai dengan apa yang dia bisa atau kemampuannya. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi optimalisasi. Bisa dilanjut Mas Meki, jadi ngantuk. Ini jam-jam drawasi untuk ngantuk ini. Ya, terima kasih Mas Meki. Strategi optimalisasi ya adalah salah satu adalah peningkatan sarana dan prasarana. Contohnya adalah bagaimana MI ini membuat ruang guru menjadi nyaman karena hanya kepala sekolah aja yang punya AC ya. Ya, gurunya hanya kipas. Nah, ini bagaimana ini mungkin strategi optimalisasi di MI Baitul Huda nanti masukan buat buat MI itu. Terus pengurangan beban administratif ya. Eh, Minimal dengan cara apa ya? Yaitu dengan menggunakan aplikasi digital ya, digital satu pintu. Bahkan kalau satu pintu itu kan enak. Jadi ada Waka Kurikulum yang membuatkan aplikasi bekerja sama dengan apa tim kurikulum yang ada. Terus selanjutnya pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ini ada pelatihan micro teaching mungkin ya, karena guru itu harus diupdate sebenarnya. Pelatihan micro teaching karena banyak yang mungkin cara-cara jadul yang diterapkan, yang mungkin perlu diupgrade.
maka perlu di pelatihan micro teaching berbasis AI ya, kalau jalan zaman sekarang. Terus selanjutnya kepemimpinan yang partisipatif dan inspiratif. Jadi menjadi pemimpin kepala MI-nya atau kamat ya istilahnya, kalau di Madras itu kan kamat ya, kamat ada ya, itu apa namanya, harus partisipatif dan inspiratif, penuh dengan motivasi, dan tentunya peningkatan kesejahteraan material dan non material. Ada kesejahteraan yang berupa keseimbangan hidupnya guru, dan non material tentunya ruhiyah atau spiritual, diadakan mungkin mujahadah atau mungkin istilahnya apalah, tadarus bersama atau sholat jamaah bersama. Penguatan budaya kerja inovatif dengan dikuatkan budaya yang terbaik, juga semua apresiasi guru ya. Cukup dengan publikasi penghargaan minimal di Mading atau majalah dinding ya. Yang dulu itu mungkin ketika kita di sekolahan itu dulu Mading, Mading ya, Mading itu menjadi sebuah tontonan, apa tontonan bagi kita ya ketika dulu di sekolahan. Dan saya kurang tahu sekarang itu kalau di MIB itu Luta itu Madingnya tidak begitu aktif ya, karena mungkin guru yang sudah sibuk juga lah. Ini juga perlu menjadi masukan atau strategi optimalisasi. Digambarkan guru itu ibaratnya tanaman, apa namanya, kalau disiram terus kemudian dipupuk, apalagi diberikan cahaya, disiram, dipupuk, diberikan cahaya, terus kemudian diberikan ruang yang nyaman, tumbuhan ya ibaratnya tumbuhan, maka akan tumbuh dengan lebat sekali. Dan hasilnya adalah prestasi bagi siswa. Jadi intinya KWL itu bukan sekedar tuntutan pegawai, tapi investasi panjang bagi lembaga pendidikan tertentu, khususnya dalam hal ini adalah MI Baitul Huda. Dan guru yang sejahtera melahirkan murid yang sejahtera pula, atau guru yang sejahtera itu mungkin sunatullah ya, sunatullah, guru yang sejahtera, karena kita melihat zamannya juga, guru yang sejahtera itu otomatis akan melahirkan murid yang sejahtera atau murid yang cemerlang. Maka ada istilahnya hadis penguat yang sering kita dengar, yaitu apa, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka bagaimana kita memanajemen KWL ini di lembaga kita masing-masing, mungkin bagaimana PR kita adalah mensejahterakan guru-guru kita. Mungkin kalau sekolahnya seperti Pak Ihsan yang sudah sejahtera mungkin ya, itu ya mungkin KWL ini penting atau enggak, tapi tentunya penting menurut saya juga ya. Ya, agar agar sekolah itu, lembaga itu bisa optimal dalam mendidik santri-santrinya atau murid-murid. Itu sekedar yang bisa saya paparkan dari makalah atau apa ya, mini riset jurnal apa adanya, yang tentunya masih banyak kekurangan, dan saya sangat menunggu revisi atau menunggu koreksi dari Prof, karena saya juga masih tugasnya juga banyak sekali, Prof. Jadi apa bahkan wakilah dan dikatakan Pak Imam, Pak 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 Iwan itu tidak tidur ya. Jadi karena banyak tugas, jadi seadanya, Prof. Mohon maaf, dan teman-teman tentunya mungkin bisa menjadi patikan diskusi siang hari ini agar mengusir rasa kantuk kita yang sudah menyerang ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Bisa dilanjutkan untuk di sesi berikutnya. Monggo. Belum masuk ke Mas Meki, mungkin saya tidak mau menjelaskan sedikit lah untuk pengantar ya. Jadi begini ya,
kita itu kan seringkali kalau menulis artikel itu terlalu apa ya? Terlalu mendaki-daki gitu ya. Mendaki-daki itu apa ya? Maunya tuh semuanya tuh Meninggi. dituangkan di sana, ya. Maunya itu semuanya dituangkan di sana. Padahal ruang artikel itu kan terbatas, ya. Ruang artikel itu terbatas, ya. Nah, jurnal itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh jurnal? Ya. Yang diinginkan oleh jurnal itu kan sebenarnya kan data, ya. Apalagi kalau ini adalah penelitian lapangan kan gitu. Yang diminta oleh jurnal itu hanya data. Dan yang diminta oleh jurnal itu adalah jawaban daripada tujuan penelitian itu saja. Jadi kita tidak harus lari kemana-mana kan gitu, ya. Jadi memang beda ya bahasa. Kalau Ustadz Arif ini kan orang yang biasa berceramah di mana-mana kan gitu. Jadi satu pokok bahasan itu bisa dijelaskan kemana-mana kan itu. Tapi kalau bahasa tulisan itu tidak. Dia berbasis pada data itu saja, ya. Kemudian data itu dianalisis kan gitu. Nah, memang ini ya terkait dengan S3 ini memang tugasnya itu banyak. Ya memang S3 itu kan memang ya Anda itu kan dibuat berdarah-darah kan gitu. Kalau berdarah bukan S3 kan gitu ya. Tapi kan semuanya itu kan bisa disiasati ya. Apalagi kan sekarang ini ya eh, banyak teknologi ya, teknologi AI ya, itu kan semua bisa membantu Anda. Kalau zaman saya kan dulu belum ada seperti ini kan harus mondar-mandir ke perpus ya. Bahkan kalau di perpus tidak ada kita cari ke apa toko buku dan lain-lain kan gitu. Tapi sekarang ya terkait dengan literatur itu dalam hitungan berapa menit kita sudah bisa mendapatkannya kan gitu. Ya. Nah, sekarang ini tinggal kita merubah pola hidup kita saja ya. Yang semula mungkin setel kendo, ini agak dikencengin sedikit ya. Jadi apa namanya sebelum ini, jadi kita nih kalau kalau Bapak Ibu sekalian apa kemudian mencari waktu kosong ya, yang ada sekarang antara Bapak Ibu sekalian bangun sampai tidur lagi, itu kan sudah penuh semuanya ya. Maka jalan satu-satunya Anda mencari waktu kosongnya itu sebelum sebelum sholat tahajud atau setelah sholat tahajud kan gitu. Sebelum subuh lah, luangkan waktunya setengah jam. Nanti kalau sudah terbiasa itu kan enak ya. Jadi biasanya itu kalau dalam teori psikologi itu orang itu ya orang itu ketika dia itu untuk memulai sesuatu itu memang agak susah. Tapi ada teorinya, pokoknya Anda buka laptop 6 menit saja. Nanti setelah 6 menit, Anda tuliskan apa saja. Nanti setelah 6 menit itu Anda akan langsung terbiasa. Ya. Jadi paksakan Anda membuka atau membaca atau membahas sesuatu itu 6 menit. Nanti setelah 6 menit Anda pasti akan terus uh, namanya gitu, ya. Nah, terkait dengan artikel jurnal ini, sebenarnya itu kan artikel jurnal itu kan tidak banyak ya. Dia hanya berkisar 5.000 sampai 6.000 kata. Itu tergantung daripada jurnalnya. Ya. Jadi jurnal itu dia sudah punya template ya. Itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Karena kan dia sudah ada template ya. Apalagi kalau jurnal-jurnal itu, sekarang jurnal kan semuanya di-online kan. Dia sudah punya template-nya. Sama kalau kita itu membuat artikel opini di surat kabar, itu juga tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang karena template-nya memang segitu, ya. Nah, sebanyak 5.000 sampai 6.000 kata. Nah, Scopus itu kalau di breakdown lagi menjadi paragraf itu hanya berkisar 33 paragraf kan gitu. Ya. Jadi hanya itu saja, tidak tidak banyak kan gitu. Nah, bagaimana dengan 5.000 kata itu kita mampu menyuguhkan ya, menyuguhkan tulisan ya yang apa namanya
yang tulisan itu dalam tanda kutip disukai oleh jurnal, ya, disukai oleh jurnal, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya jurnal itu kan menghargai data dan ketajaman teori kan gitu. Nah, nah, jurnal itu kan template-nya itu kan dari satu judul, ya. Kedua apa? Abstrak, ya. Ketiga apa? Kata kunci, ya. Kemudian introduction, pendahuluan, metode, ya. Kemudian apa? Result, kemudian discussion atau pembahasan, kemudian conclusion, kesimpulan. Itu saja. Nah, nanti kemudian introduction itu apa, abstrak itu isinya apa saja. Abstrak itu kan hanya nanti kan juga di situ juga dibatasi. Abstrak itu hanya terdiri dari berapa kata, misalnya hanya 150 kata, 100 sampai 150 kata, ya. Isi abstrak itu apa saja? Isi abstrak itu hanya apa, memuat tujuan tujuan penelitian, ya, kemudian metode penelitian, kemudian temuan penelitian, ya. Nah, kemudian eh, nanti terkait dengan temuan penelitian apa nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, ya. Kemudian kata kunci itu juga harus apa namanya, ya, kita ambilkan dari apa, konsep-konsep atau teori-teori yang ada di dalam judul judul artikel kita, ya. Jadi judul artikel kita itu sebenarnya itu kan dia terdiri dari tiga, ya. Yang pertama itu adalah objek formal, ya. Kemudian objek material, kemudian konteks. Nah, kalau judulnya Mas Mas Arif tadi apa? Pak Arif, Ustadz Arif tadi apa tadi? Peran quality of work life dalam manajemen transformasi di MI Baitul Baitul Huda. Ya. Nah, ini objek formalnya apa? Ya, objek formalnya mana, Mas Arif? Eh, Ini objek formalnya adalah manajemen transformasi, ya, manajemen transformasi. Kemudian objek objek apa namanya, objek materialnya adalah Material. quality Real. of work life, ya. Iya. Konteksnya itu ya madrasah ibtidaiyah Baitul Huda, ya. Jadi nanti kalau misalnya mau di apa namanya, mau disesuaikan dengan ini apa namanya, jurnalnya itu nanti judulnya mungkin nanti bisa bisa apa namanya, bisa bisa apa, disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal itu, ya. Misalnya ini kan kalau judulnya Mas Ustadz Arif ini kan apa ya, terlalu umum, ya, dan terlalu umum. Misalnya judulnya itu dirubah sedikit dalam bahasa jurnal yang biar menarik, itu misalnya membangun transformasi pendidikan melalui quality of work life. Titik dua, studi pada MI Baitul Huda, ya. Atau membangun transformasi pendidikan melalui quality of work life, ya, pada pada pendidikan dasar. Itu malah lebih bagus sekali kan. Jurnal itu apa namanya, sebenarnya tidak membutuhkan lokasinya di mana, itu dia tidak membutuhkan. Nanti di dalam dijelaskan itu tidak ada masalah. Tapi di pada judul itu dia tidak kemudian harus ada apa, madrasah ibtidaiyah Baitul Huda, enggak. Jadi membangun transformasi pendidikan misalnya melalui quality of work life pada pendidikan dasar. Nah, di situ jelas
apa manajer apa namanya objek formalnya itu adalah konteksnya. nah, konteksnya itu pendidikan dasar. Iya, Nah, jadi konteksnya itu konsepnya kelihatan pendidikan dasar, ya. Jadi nanti kalau jadi tadi ya eh, apa namanya objek formalnya itu membangun transformasi pendidikan, pendidikan, ya. Objek materialnya apa? Quality of work life. quality of ini. Karena yang dikembangkan kan itu, ya. Toh. Permasalahan yang ada itu kan terkait terkait dengan QWL-nya itu, toh. Iya, Ya, toh. Bagaimana kualitas kehidupan kerja itu seperti apa kan gitu, ya. Nah, kemudian konteksnya itu adalah pendidikan dasar. Nah, itu menarik sekali kan lebih gitu. menarik. Iya, Nah, lebih lebih menarik. menarik. Jadi apapun judulnya itu itu harus menurut itu harus terdiri dari tiga itu ya. Objek formal, objek material, ya, Dan kemudian konteks. konteks. Kalau kita tidak mampu menunjukkan tiga hal itu, nanti kita akan kesusahan ya dalam merumuskan literatur review kita. Fungsi apa? Fungsi ini kan misalnya eh, ini kan ada tiga konsep, ada tiga teori ya. Teori transformasi pendidikan, teori atau konsep tentang QWL, teori tentang pendidikan dasar. Riset itu kan dia membutuhkan membutuhkan teori. Teori itu kan fungsinya itu kan literatur itu kan fungsinya apa? Dia membimbing kita dalam kancah penelitian. Kalau nanti kita berbicara tentang konsep penelitian kita nanti berbicara terkait dengan apa namanya? Pasti nanti ya temuan penelitian ini kan nanti kan kurang lebih yang pertama itu kan mesti penerapan QWL di MI, ya toh? Nah, Iya, kalau kita tidak punya konsep atau teori tentang QWL, lah gimana kita mau melakukan penelitian terkait dengan QWL, ya? Kan ada indikator-indikator yang harus ada di dalam penerapan QWL itu, toh? iya dari teori itu gue. Dari teori itu. Nah, Iya, kemudian dari teori itu kemudian kita lihat lapangan seperti apa, ya toh? Bagaimana nanti kita berbicara terkait dengan kendala dalam implementasi QWL kalau kita tidak paham. Nanti kita berbicara terkait dengan strategi optimalisasi QWL kalau kita tidak paham QWL. Bagaimana kontribusi QWL terhadap manajemen transformasi kalau kita tidak paham konsep tentang manajemen transformasi. Termasuk di dalamnya terkait dengan misalnya tadi kontribusi QWL terhadap manajemen transformasi pada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar dengan pendidikan apa menengah itu kan berbeda, karakteristik kan berbeda, ya toh? Nah, jadi ketika kita paham konsep-konsep iya. itu akan lebih gampang kita menulis, ya. Nah, jadi tadi fungsi literatur teori itu kan selain itu membimbing kita dalam kancah penelitian dan itu kan nanti digunakan sebagai apa? Pisau analisis, ya. Nah, itu kan masih dikaitkan dengan Ya, ya. Jadi eh, itu Mas apa Mas, Mas Arif ya. Arif. Pak Arif ya. Maaf Pak. Iya. Jadi eh, itu ya. Kemudian tadi sampai mana? Apa namanya? Ini apa kata kunci ya. Kata kunci itu kan juga sebagai apa? Kata kunci itu kan kadang-kala kita itu ya. Kata kunci itu kita anggap tidak penting. Tapi itu kan sebagai kata kunci itu kan menjadi apa? Menjadi apa? Sebagai apa? Kalau objek pencarian itu loh. Kalau di dalam itu kan kata kunci itu kan sebagai objek pencarian sebenarnya itu. Ya, kalau kata kunci kita itu tidak tepat, ya orang akan susah untuk mencari terkait dengan disertasi kita ini. Ya, dan kata kunci itu tidak sepenuhnya diambil dari judul saja, tetapi bisa kita ambilkan dari temuan penelitian, ya, atau kita dapatkan dari perkembangan dari konsep atau teori yang kita gunakan di dalam penelitian. Nah, ya, jadi misalnya di dalam penelitian ini, penelitian Mas Arif ini, QWL ini, ya, dia misalnya di situ ada apa namanya yang menonjol dalam QWL itu mungkin terkait dengan motivasi gitu ya. Karena Iya.
misalnya terkait motivasi, maka apa motivasi itu bisa Mas Arief masukkan di dalam apa kata kunci itu. Kata kunci Kunci bisa. Dan kata belum kunci masuk bro. bisa, bisa kalau itu menjadi dominan ya. Nah, tuh. Kemudian tadi apa namanya? Ini apa namanya? Pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya apa sih? Pendahuluan. Hmm? Latar belakang mungkin Prof. Latar belakang bro. Hmm. Apalagi Terus penelitian Data terdahulu, yang ada, eh, kegelisahan. wah, kalau itu gimana Anda merumuskannya? Itu panjang itu kegelisahan macam-macam itu. Hah? Terlalu panjang bro. Karena Iya, kan bro apa? apa kemarin itu nyun saya bro. Ah, Kemarin ada yang semester pertama itu ada tugas. Itu ah. saya membuat semacam mini riset atau ya seperti ini paling sedikit Prof. Jadi dikomentari Profnya yang kemarin Siapa? suruh revisi, Apa? suruh revisi. Jadi yang kemarin itu yang semester kemarin itu ada tugas seperti ini suruh ya publish paling enggak loa lah. Tapi yang milik saya pribadi itu yang paling sedikit Prof halamannya. Jadi itu kayak apa namanya ya trauma gitu biar agak panjang dipanjang-panjang. Karena anu uh, Ustadz Arif ini mungkin dan teman-teman lain itu belum belum bisa memahami sebenarnya apa namanya latar apa pendahuluan itu ya introduction itu isinya apa saja ya. Nah, itu Apa juga belum. introduksi itu kan sebagai pintu masuk ya ke dalam artikel ya. Jadi memberikan Oke. kesan jelas apa isi keseluruhan dari artikel itu. Dia kan merupakan miniatur daripada artikel ya. Ya toh? Nah, Oke. sebenarnya ya introduction itu kan isinya empat dan itu terkumpul dalam empat alinea, empat paragraf sebenarnya. Ya, yang pertama itu ya terkait dengan apa namanya fakta sosial, fakta sosial. Fakta sosialnya itu apa, Mas? Kalau di dalam artikelnya Mas Arif ini, permasalahannya di mana? Di Ya permasalahannya di ya di manajemen motivasi, transformasinya atau di QWL-nya? di QWL-nya toh? manajemen. Eh, hmm? Permasalahannya pada kualitas Iya, of work di life-nya atau QWL-nya? Iya toh? Ini ada KWL-nya. permasalahan terkait dengan apa namanya kualitas apa kualitas kehidupan kerja gitu ya. Hmm. Kan permasalahan di situ, Mas. Iya toh? Nah, Iya, maka Mas Arief ini ya itu harus pada pada ini pada ini apa kalimat apa paragraf pertama itu membicarakan fakta sosialnya terkait dengan QWL ini permasalahan-permasalahan QWL ini ya. Eh, iya, Bro. itu misalnya kalimat pertamanya kalau membuat kalimat pertama itu harus kalimat yang shocking. Shocking itu kalimat yang orang membacanya itu ini apa sih kan gitu ya. eh, Apa misalnya terkait dengan permasalahan QWL itu quality of work life ya. gurunya pada stres, Prof. Enggak, secara umum aja. Jadi kualitas ya secara umum aja. Jangan jangan kemudian Anda kita nih sering kali apa ya? Semuanya kita masukkan semuanya itu. Jangan. Orang orang apa apa tidak Biasa sampai nganu sih, mana Bro. kan Biasa secara umum dan jualan apa? Jualan jamu. nah itu ya dah ya dah. Jadi di apa di paragraf pertama itu Anda ungkapkan fakta sosial terkait dengan permasalahan QWL ya. Eh, Iya. dan bagaimana Anda membuat kalimat Mas? Membuat paragraf. Membuat paragraf itu ada rumusnya juga.
Dicari kalimat utamanya dulu, Bro. Nah, kalimat utamanya apa? Misalnya kayak QWL. Eh, Jangan lari ke itunya tadi ya, motivasi macam-macam tadi ya. Nah, jadi Sebenarnya kemarin itu masih bingung sekali, Bro, tugas ini. hmm, Saya juga sering apa kemarin curhat sama Mas Meki juga. Mas nah, ini tugasnya piye? nah, Jadi nah, intinya seadanya. ya, enggak usah, anu, saya juga tidak menuntut kesempurnaan, ya. Ya, jadi gini Mas, ketika kita itu membuat apa paragraf atau alinea, orang itu kan sampai sampai S3 pun kadang orang membuat kalimat aja pating cetot kan gitu. Jadi membuat Oke. paragraf atau alinea itu pengertian alinea itu apa? Kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki apa? Alinea itu Gagasan apa? tertentu. Hah? Memiliki gagasan tertentu, Bro. Ya, apa alinea apa? Hah? Alinea itu kan terdiri dari beberapa kalimat, ya. Ya, apa? Yang apa? Dibantu Bu Yang Rismini. terstruktur, Terstruktur terus apa lagi? Dibantu Bu Rismini. terarah. Ya. Mengandung ide Yang mengandung, pokok. yang mengandung satu pokok pikiran. Artinya ketika kita membuat ini jangan lari kemana-mana. Ya, fokus pada tadi, fokus pada fakta sosialnya. Fakta sosial itu berupa permasalahan ya terkait dengan QWL ya. Nah, kalimat pertama itu pasti kalimat yang apa namanya yang menjadi pokok pikiran yang ingin dijelaskan pada kalimat selanjutnya ya. QWL misalnya quality of work life apa apa eh, menjadi apa Menjadi faktor namanya penting. menjadi faktor penting dalam ini atau menjadi momok ya, momok ini. Nah, kalimat keduanya apa? Kalimat keduanya apa? Ya. Kalimat keduanya itu harus menjelaskan kalimat pertama. Berupa apa? Data. Hmm. Jadi kalimat pertama harus Jadi dikuatkan setelah fakta karena sosial baru data, Bro. nah, ini kan masih dalam satu paragraf. Oh, Jadi masih dalam satu paragraf. Berarti ada masih kan masih apa ini, fakta sosial ya? ini kan paragraf pertama. Iya, Paragraf pertama itu isinya kan yang paragraf pertama. Paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Ya toh? iya. Nah, kalimat pertama itu kan menjelaskan tadi pokok pikiran utamanya tadi apa, ya. Ya. BL. Nah, yang kedua itu permasalahan itu, yang kedua adalah data. Nah, berdasarkan misalnya eh, yang Anda sampaikan data yang di apa namanya yang Anda dapatkan bisa dari apa namanya data statistik atau data dari apa penelitian-penelitian lain itu berdasarkan berdasarkan ini apa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat apa quality QL ini seperti ini bla 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 ya. Di akhir baru kesimpulan. Anda menyimpulkan bahwasanya ada kecenderungan ya bahwasanya QL itu berpengaruh penuh dan lain-lain kan gitu. Ya, jadi membuat kalimat pun cukup tiga itu tadi. Kalimat utama, kemudian penjelasnya tadi berupa data, ya, Data, kemudian simpulan kalimat itu. kesimpulan. Ya, ya. Membuat kalimat pun, paragraf pun selain data, itu juga bisa didukung oleh pendapat pakar atau konsep atau teori yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Misalnya terkait dengan manajemen transformasi ya manajemen transformasi gitu ya. Nah, hal ini sesuai dengan teori siapa
hal ini sesuai dengan pendapat siapa kan gitu. Jadi di dalam tulisan kita itu tidak ada yang kemudian semuanya jujur, itu tidak didasarkan pada data, tidak didasarkan pada teori atau pendapat pakar. Jadi setiap alinea itu harus ada itu. Kalau kita berbicara terkait dengan fakta sosial, maka itu harus dasarnya adalah data. Data itu nanti merujuk pada sumber, ya. Kalau itu berbicara tentang konsep atau teori, harus datanya harus ada teori konsep. Paham ya? Paham ya? Jadi Insya Allah, Prof. ya. Nah, jadi yang pertama itu berbicara tentang fakta sosial, ya. Kemudian yang kedua itu adalah fakta literatur. Nah, fakta literatur itu isinya apa? Jadi isinya itu adalah terkait dengan literatur, ya, yang selama ini, ya, penelitian-penelitian, ya, yang selama ini, ya, berbicara terkait dengan QWL, ya, dan manajemen transformasi pada pendidikan dasar ini. Jadi kita itu kan kadang begini, wah, judul saya itu belum ada yang pernah menulis. Ya, enggak ada. Seluruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis itu sudah pernah dipikirkan, sudah pernah ditulis oleh orang. Ada. Ya, tinggal kita mencari saja. Nah, nanti di apa namanya? Di fakta literatur itu kita akan mengatakan begini. Sejauh ini penelitian, ya, atau riset, ya, yang berbicara terkait dengan QWL dalam transformasi pendidikan dasar itu apa saja? Anda sebutkan itu sejauh ini. Nah, Hmm. penelitian Anda itu posisinya di mana? Jadi kan sejauh ini penelitian ini berbicara tentang ini. Itu Iya. bicara tentang fakta literatur itu. Lah, nanti akan kelihatan itu novelty-nya ada di mana kan itu. Ya. Nah, jadi fakta literatur itu lebih, ya, kita berbicara sejauh mana penelitian yang terkait dengan tema ini berbicara tentang apa. Lah, penelitian kita itu masuknya di mana kan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan khusus dari artikel ini apa? Ya, alinea selanjutnya itu kemudian eh, yang alinea yang keempat itu kita membangun argumen. Membangun argumen itu sesuai dengan konsep atau teori, ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu namanya hipotesis, ya. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan bahwasanya, ya, apa membangun manajemen transformasi, ya, ya, melalui quality pembangunan apa tadi Mas? Of work life, QWL, QWL, Prof. Itu menurut Anda penting sekali kan gitu. Nah, jadi cukup itu saja, ya. Tapi Jadi itu tidak asumsi gitu, Prof. Tetap ya enggak sesuai asumsi. konsep Enggak, itu teori. sesuai teori. Anda harus bicara makanya tadi di dalam artikel itu semuanya itu harus berdasarkan pada data. Sumbernya harus jelas Iya. atau berdasarkan konsep teori. Maka di dalam di dalam alinea itu, di dalam alinea atau paragraf itu tidak ada yang kemudian jelujur bersih, tidak ada sumbernya, kecuali pada temuan penelitian. Temuan penelitian Hmm. itu ya itu semuanya dasarnya pada temuan di lapangan. Tapi kalau Anda berbicara terkait dengan ini tadi, introduction tadi, itu harus ada semuanya, ya. Itu Skema ini berlaku buat disertasi juga nggak, Prof? Nggih? disertasi, ya, Sama nggih? secara umum sama, ya. Kita memaparkan memaparkan permasalahan, ya toh, fakta sosialnya kan harus ada kan gitu toh. Kemudian nanti kita cantumkan situ sejauh ini Iya. penelitian berbicara tentang ini, walaupun nanti itu kan biasanya kan kalau disertasikan ada penelitian terdahulu, ya. Tapi tidak apa-apa, kita rangkum di situ untuk meyakinkan orang, ya. Jadi ketika kita misalnya mengatakan sejauh ini penelitian yang berbicara terkait ini itu seperti apa, itu kan kita akan lihat novelty kita.
kebaruan penelitian kita itu kan dibandingkan dengan riset terdahulu kan akan kelihatan, ya. Asalnya konsep seperti ini baru didapat dari Prof. Imam ini. Kemarin juga ikut apa kuliah yang lain, tapi kalau saya belum belum paham. Ini baru paham. Jadi Kalau jadi misalnya ya, terima kasih Prof. kalau orang hanya mau tahu itu harus jelas itu kelihatan apa latar belakangnya, isinya itu ketertarikan. Lah, itu membahasakan secara teknisnya bagaimana? Iya toh? Teknik menulisnya Iya. bagaimana? Kalau nanti misalnya Anda ini mana apa namanya apa namanya apa novelty-nya? Anda tinggal ini loh Pak. Paragraf kedua ya, terkait dengan fakta literatur ya. Ini kan Pak, sejauh ini penelitian berbicara tentang ini. Kami mengambil ini, itu udah kelihatan novelty-nya. Ya toh? Iya. Fakta sosialnya. Ini urgensinya mana? Masalahnya di mana? Ya di fakta sosial. Ya toh? Fakta sosial. Kan masalahnya akan kelihatan di situ. Ya toh? Urgensinya akan Iya. kelihatan di situ juga. Apa urgensinya nanti akan terlihat pada ini apa membangun apa bagaimana kita membangun argumen itu. Ya toh? Jadi saya berusaha untuk menyederhanakan ini ya apa namanya kalau saya berusaha untuk saya kan banyak belajar juga ya terkait dengan ini, kemudian juga membaca beberapa jurnal itu, ya jurnal itu kan terbatas semuanya. Kalau kemudian kita ngalur ngidul tulisnya itu juga dia akan susah kan gitu, ya. Oh ini orang kok kayak khutbah Jumat ini, ya, ya. Eh, jadi kalau misalnya orang baca, oh ini kelihatan nih fakta sosial permasalahannya apa. Kemudian oh ini novelty-nya kelihatan ini. Oh ini tujuannya apa. Oh, ini apa? Dia membangun argumennya seperti apa? Terlihat urgensinya di sini kan gitu. Sudah selesai orang. Iya toh? Ya, kalau enggak, kadang orang Siap Prof. membuat tulisan itu awalnya gini nanti kembali lagi ke awalnya, muter gitu ya. Ya toh? Nah, jadi cukup itu saja sebenarnya. Dosa panjang lebar kali luas macam-macam itu ya. Ya. Siap Prof. Siap Prof. Atur betul. Ya. Itu kemudian nanti yang kaitannya dengan metode nanti akan saya jelaskan lagi ya. Apa? Kemudian yang tidak kalah penting itu ya itu apa? Ada rumus ya di dalam kita itu membuat apa namanya? Membuat sebuah apa namanya? Membuat sebuah judul judul apa? Judul artikel ya. Rumusnya itu CCTS ya. Jadi kalau artikel itu satu ya, ada unsur kontroversinya, ya, ada unsur kontroversinya. Itu jurnal tidak akan pasti akan menerima, ya. Misalnya kan apa penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ya, itu kan melakukan terjadi pro dan kontra, ya, toh? Awal awal penggunaan teknologi. Tadi kan jenengan menyampaikan tadi toh, ada guru yang mengatakan bahwasanya dulu tidak ada laptop pun saya bisa ngajar kan itu. Ya, itu kan ada Iya. kontroversi di dalamnya. Itu kan fakta. Nah, itu kan Iya. ada kontroversi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu Jam setengah tiga. perubahan ya. Perubahan misalnya perubahan dalam dari eh, offline ke online atau online ke hybrid. Nah, itu kan ada perubahan. Nah, itu menarik bagi jurnal kan gitu, ya. Eh, Kemudian yang kedua itu ada tren, ya. Nah, tren pembelajaran kita ini ke arah mana, ya?
Oh, pembelajaran sekarang misalnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran ya ini kan sekarang ada apa? Tren-tren pembelajaran apa misalnya ya, yang terkait dengan kurikulum cinta misalnya. Nah, trennya itu deep learning macam-macam. Kalau itu ada sebuah tren, baik itu tren yang naik, kemudian ada sebuah perubahan, atau ada tren naik atau tren ya terhadap pendidik itu kan ada sesuatu yang nah, apakah penelitian ini nanti menghasilkan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan. Nah, kalau tadi ada unsur kontroversi, ada unsur perubahan, ada unsur tren, ya, ada unsur emergensi, unsur solusi, itu menarik bagi jurnal, ya. Nah, ini apa? Rumus membuat judul. Menurut harus membuat judul itu harus mengandung itu, ya. Iya, Bro. Nah, jadi terus saya ini ada di dalam apa artikelnya Mas Arief itu ya kan. Kalau tidak aktual ngapain diteliti kan itu. Iya, Bro. Itu ya. Kemudian ada yang misalnya gini, ada yang mengatakan apa ya? eh, Apa terkait dengan gap itu ya. Riset gap itu apa? Riset gap. Riset gap Iya. itu apa? Riset gap itu adalah kesenjangan ya dalam. Nah, kesenjangan itu bisa jadi misalnya gini, Pak, ini kok judul saya kok sama dengan milik orang lain. Lah waktunya sama enggak? Kalau waktunya berbeda, enggak ada masalah. Ya, berbeda waktu bisa. Populasinya sama enggak? Populasinya beda, Pak. Enggak apa-apa. Oh, Metodologi yang dipakai sama enggak? Kalau metodologi yang dipakai berbeda, bisa. Konsep yang dipakai sama enggak? Ya, dulu mungkin teorinya masih sederhana. Sekarang konsepnya sederhana. Nah, jadi kesenjangan konseptual atau literatur mungkin kaitan dengan waktu populasi metodologis itu juga tidak masalah kan gitu. Jadi dasarnya bisa apa riset gap itu bisa kesenjangan dalam literatur konseptual waktu populasi dan metodologis kan gitu. Jadi misalnya nanti dalam perkembangannya misalnya Anda membuat sebuah tulisan artikel atau kemudian tadi membuat sebuah disertasi loh, Pak kok ada yang sama? Ya mesti ada yang sama saya bilang. Tapi kan waktunya berbeda, konsep yang digunakan berbeda, populasinya berbeda, metode yang digunakan berbeda. Itu tidak masalah gitu. Gitu ya. Ini saya kasih materi iya, Bro. sedikit dulu biar cerna nanti bisa ditanyakan lagi pada teman-teman. Ya, itu. Coba saya tadi lihat saya sekilas tadi melihat miliknya Pak Arif ini tadi judulnya kalau menurut saya bisa apa eh, di, diganti ya misalnya membangun transformasi pendidikan melalui QL pada pendidikan dasar. Oke, siap. Nah, itu menarik Mas. Ya toh? Siap, Bro. Ini bagus ini membangun apa pada pendidikan dasar itu kan. Nah, itu saya lebih menarik kan itu. Kemudian apa eh, abstraknya sudah mengandung tiga itu Mas ya. Insya Allah. Sudah ya apa tujuan,
metode dan temuan ya. temuan. Ya. Ya. Kata Eh, kuncinya kurang motivasi, Bro. ya, 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 kalau eh, apa teacher motivation, ya tak? Ya, 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 Tuh. Tambah Islamic education juga enggak apa-apa, ya tak? siap, Eh, siap. kemudian pendahuluannya apa? Yang menurut jenengan, ya, tadi kan jenengan Ya, katakan belum apa? urut empat-empatnya, Prof. Iya. Isi empat tadi, fakta sosial, fakta literatur, tujuan, terus belum urut. Ah, Nanti diurutkan, Prof. ya kalau dulu kan enak tuh orang baca, oh ini tuh Iya, masalahnya itu, ya, data-data terkait masalah itu ada. Oh ini, oh dia ternyata orang ini sudah membaca apa riset terdahulu sejauh ini misalnya. Kan gampang nyari penelitian-penelitian terdahulu kan sekarang gampang loh. Minta bantuan IA itu. iya, Wah, itu. Oh, orang ini telah sudah membaca ya. Riset. Oh, berarti novelty-nya dia ini yang mau dia lakukan ini. Ya toh. Oh, tujuan artikelnya apa sih? Oh, ini jelas. Oh, urgensinya ini. Oh, dia bisa menjelaskan bagaimana apa namanya apa manajemen transformasi itu membangun manajemen transformasi itu dalam rangka apa QWL. Oh, begini gini gini pada pendidikan dasar. Nah, itu kelihatan jelas di sana kan gitu. Ya. Nah, yang saya kritik itu Anda membangun apa ya? Jadi apa membangun apa kata-kata dalam kalimat itu kayak ceramah itu Mas ya. Jadi yang dibutuhkan itu kan bukan desain normatif gitu, tapi kan argumentasi akademiknya tadi ya. Jadi tolong iya, Bang. bahasanya itu dirubah menjadi bahasa tulisan ya. Bahasa tulisan itu tadi ya, kuncinya tadi Iya, apa namanya kalimat intinya apa, sajikan data pendukung ya, sumbernya mana, ini teori yang mendukung apa pakar yang mengatakan ini apa, simpulan apa. Itu aja, Mas. Jadi terlihat ini bahasanya bahasa argumentatif akademis gitu. Heeh. Tuh metode penelitiannya saya kira ya sudahlah ya kualitatif, deskriptif, Anda jelaskan aja ya. Itu ya mungkin kalau misalnya jumlah partisipannya disampaikan berapa itu enggak apa-apa itu. Hmm. Ya tadi kalau untuk hasil penelitiannya, temuan penelitian ini, usahakan kalau di dalam jurnal itu dia lebih senang kalau ada disajikan dalam bentuk tabel. oh, Tabel itu kan Anda berusaha untuk merangkum sebenarnya, ya toh? Nah, kemudian iya, Bang. tabel, kemudian dijelaskan pada paragraf alinea selanjutnya, ya. Itu usahakan rata-rata semua artikel jurnal itu senang kalau ada tabel. Tabelnya. Nah, tabel itu kan berusaha untuk menjelaskan apa, merangkum ya. Iya, Hmm, ya tabel ya tampilkan dalam tabel. Nah, nanti pada pembahasan itu tadi teori-teori konsep itu dipakai untuk mengkritisi tadi ya. Oh, ini senada dengan teorinya ini. Misalnya ini dia katakan berhasil, ya ada teori yang mendukung ya, ya karena memang ini sesuai dengan teorinya ini. Kalau misalnya uh, tidak efektif atau apa, dasarnya apa teorinya apa, ya. Kemudian ya, ya ini tidak sesuai dengan teori ini karena tidak memenuhi apa indikator-indikator ini atau faktor-faktor ini. Nah, itu ya. Jadi itu kemudian pada kesimpulan itu Anda kan berupa ringkasan, hanya meringkas saja toh. Nanti tambahkan apa implikasi teoritisnya, implikasi praktisnya ya, kemudian arah penelitian lanjutnya. Jadi Anda mengarahkan, jadi penelitian ini seperti ini dan ke depan harusnya ada penelitian lanjutan seperti apa. Nah, itu menarik karena sekarang ini ya orang itu membaca artikel ya, itu diantaranya itu
dia ingin apa namanya? Dia ingin apa? Membuat dia ingin menulis sesuatu yang disarankan oleh penulis sebelumnya. Jadi saya misalnya ya, saya ingin membuat menulis pada jurnal tertentu. Saya baca aja jurnal-jurnal itu di kesimpulannya. Arah penelitian lanjutannya seperti apa? Ya. Diharapkan penelitian ke depan itu berbicara tentang ini. Ya, saya ambil itu aja. Nah, itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah riset gap atau novelty kan gitu. Oke, gitu ya, Mbak Arif ya. Iya, Prof. Yang ditanyakan, saya kira begini ya. Nanti ke depan akan saya jelaskan lebih lagi ya, lebih tertata lagi ya. Saya kira teman-teman sudah kemarin bayangan saya teman-teman sudah pakar ini membuat artikel kan sudah ada pelatihan kemarin ada semacam apa? Ada mata kuliahnya atau ada semacam kayak matrikulasi untuk artikel itu ada ya? Dari kampus belum ada, Prof. Belum ada ya. Jadi gini loh, kalau kita ingin menulis, ya, cari artikel yang menurut Anda itu bagus, ya, menurut bagus, Anda tinggal ini aja masukkan, oh ini template-nya bagus ya, ya tinggal menyesuaikan itu aja, template-nya mana kan gitu, ya, menyesuaikan template aja. Jadi tadi misalnya, wah bagaimana membuat abstrak begini, judul begini, introduction begini, ya, metode isinya apa saja, ya, temuan itu isinya apa saja, ya. Lah temuan itu pasti dia berbicara terkait dengan dia berusaha untuk menerjemahkan daripada objek formalnya. Objek formalnya apa? Manajemen transformasi itu tadi. Tahapan-tahapan di dalam membangun manajemen transformasi itu apa saja? Kalaupun mau ditambahkan pasti terkait dengan permasalahan praktek QL di sana itu seperti apa. Jadi kalau temuan itu pasti berbicara tentang objek formalnya. Objek formal aja, manajemen transformasi. Bagaimana proses manajemen transformasi di sana itu enak jadinya gitu. Ya, jadi semua itu ada rumusnya. Rumusnya. Oke, gitu ya. Ini saya kira untuk Mas Meki minggu depan aja ya. Waktunya sudah dan ya. Gitu ya, Mbak. Dan, Prof. Ya. Ya, Prof. Karena nanti Setuju, saya Prof. perbaiki dulu. Biar Mas Meki dulu menyelesaikan itu. Persiapan. Kalau bisa itu tadi mengirimkan artikelnya ya di awal lah malamnya atau gimana biar saya bisa baca. Siap, Kan Prof. saya bacanya kan terbatas ya waktunya gitu. Biar Ya, saya bisa. kemarin juga masih bingung, Prof. Masih bingung ngirimnya kapan, gitu. Tadi malam masih WA saya itu, Prof. Bingung, Prof. Ya. Itu alasan saja, Prof. Kiai banyak dalil. Yang penting Iya, ya memang semuanya kan mulai dari kebingungan. Tapi memang presentator pertama itu jadi korban. Ya. enggak Jadi lah, ilmu kalau kita ilmu luar menulis, biasa. kalau kita meneliti atau menulis artikel itu kan dimulai dari keraguan, bukan dari ketidaktahuan. Ya, tuh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ada yang ingin Prof. ditanyakan? Saya mau tanya, Prof. Mumpung Ya, masih ada waktu sedikit. ya, oke. Eh, Perbedaan dari perumusan kebijakan dengan manajemen strategik itu bagaimana, Prof, ya, secara spesifiknya? Kok saya malah gara-gara mau neliti jadi bingung. Gimana? Bedanya apa? Eh, Perumusan kebijakan sama manajemen strategik gitu, Prof. Ya. Perumusan kebijakan dengan manajemen strategik. Ya, itu kan kalau saya pahamnya kan itu kan sama-sama langkah yang nanti diambil oleh apa itu pemangku jabatan itu, Prof. Saya melihatnya seperti itu. Ya, ya perumusan kebijakan itu kan ada di dalam
manajemen strategik ya. Ada tahapan manajemen strategik ya. Dimulai dari Dimulai dari apa namanya perencanaannya. Perencanaan itu kan kita mulai dari analisis internal, eksternal gitu ya. Nah, kemudian kita nanti merumuskan kebijakan strategi apa yang digunakan, ya. Kemudian implementasinya seperti apa, ya. Implementasi daripada strategi yang tadi kita kita yang kita rumuskan itu tadi, kemudian evaluasi. Kan intinya manajemen strategi kan itu tadi ya, analisis internal eksternal yang merupakan daripada perencanaan, termasuk bagaimana kita membangun strategi. Membangun strategi itu kan kebijakan toh, perumusan kebijakan, kemudian implementasinya seperti apa, kemudian evaluasi. Nah, evaluasinya tadi kemarin itu ya banyak yang bisa dilakukan ya, evaluasi kemarin. Itu dia berbicara bagaimana sebuah kegiatan itu bisa berlangsung secara baik. Manajemen modern, bagaimana sebuah kegiatan itu bisa berjalan secara efektif, efisien. Nah, manajemen strategik itu berbicara ya bagaimana sebuah kegiatan, sebuah lembaga itu ya bisa berdaya saing, ya bisa sustainable, berkelanjutan, ya berkelanjutan, berdaya saing, dan terus berinovasi. Itu inti daripada manajemen strategik. Kalau manajemen modern hanya efektif, efisien, mutu. Ya. Maka katanya Bu Fitria itu tadi yang lagi akreditasi itu, ya kan lagi mengejar unggul, ya toh. Pengertian unggul apa Bu Fitria? Kalau tidak bisa jawab, akreditasinya tidak bisa. Kayaknya emang nggak bisa unggul ini, Prof. Dibantai sama asesor. Itu apa tuh, prodi apa tuh? Ini perguruan tinggi, Prof. Oh, perguruan tinggi. Ya, Dr. Amir dari Jawa Timur sama Bu Dari mana? Yayan Ponorogo, UIN Ponorogo. Oh, ya biasa kan apa namanya, mereka mencari celah-celah kan gitu. Celah-celah. Ya biasa kalau dicari kelemahannya mesti ada semuanya kan gitu. Dan cara mereka itu mencari kelemahan itu banyak sekali kan gitu. Ya. Di antaranya kan kalau kita misalnya tidak mencari kelemahannya itu dengan cara yang tidak kita sadari. Misalnya kan dulu misalnya saya dikumpul, saya kan saya diminta oleh UIN Sunan Kalijaga, saya sebagai alumni ya, alumni. Terus dikumpulkan oleh asesor. Dia katakan, wah, UIN apa mana UIN Sunan Kalijaga menurut saya kita ini sudah ada telah perbaikan macam-macam. Kemudian dikatakan Anda diminta untuk saran perbaikan. Apa yang Anda sarankan? Kan kita sampaikan. Nah, pada saat saran itu kan tahan sebenarnya itu. Nah, tapi kita tidak sadar kan, cara mereka mencari itu tuh bagus. Insya Allah kalau tidak unggul ya baik sekali. Tapi kelihatannya mau dirubah ya. Jadi uh, akredit tidak terakreditasi, terakreditasi. Hmm. Amin. Ya, Sudah. Ya, jadi tidak terakreditasi unggul. berarti full. Ya, sekarang kita Ya, kriterianya. memang semuanya perlu berproses, Bu Fitria. Ya. Nanti kalau langsung unggul nanti terlalu sombong, nanti malah tidak mau berubah, melakukan transformasi. Tapi kemarin kan sudah dapat pencerahan dari Pak Nasir. Iya, Iya, sengaja ngundang beliau, Prof, supaya ada arahan. ya.
Ya sampai kalau 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 istri saya kan juga sering gitu sampai hal-hal teknis pun disampaikan. Nanti kalau asesor datang jangan dilewatkan pintu ini karena ini jelek sekali. Lewatkan sebelah sana. Itu sampai begitu itu kan ya. Saya bilang sampai hal-hal teknis itu. Jangan diputar ini WC-nya kok begini. Itu sampai hal kecil. Jangan sampai apa membuat asesor itu kemudian melihat sesuatu yang tidak anu, dengan itu tadi yang pokok-pokok juga hal-hal yang tadi selain mesti disampaikan oleh konsultannya itu Pak Nasir mestinya begitu. Oke, teman-teman sekalian yang saya banggakan tadi sudah presentasi Mas Arif ya. Biasa Mas Setari yang pertama itu menjadi tumbal ke depan saya berharap Enggak, ya Prof. Malah saya suka, Prof. dalam menulis nanti ya. Nanti kalau sudah Biar belajar, sudah Prof. sudah sudah bisa menulis itu nanti ketagihan semuanya ditulis kan itu. Ya. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Persuun, Prof. Go, Mas Isan. Prof. Saya undur ya, ini panas. Iya, Prof. Matur suwun. Mas Arif besok saya ke Semarang. Kapan, Prof? Besok? Oh, tapi jemput istri ke Di bandara. Larak, Prof. Oh, amat ya nih. Apa dia nih? Maksud saya kalau pas jenengan ke Umroh, Semarang, Prof. enggak besok istri dari Australia itu transit Jakarta terus ke Semarang itu. Saya jemput. Oh, kirain mau umroh bareng saya, Prof. Umroh tanggal 5. Promosi. Oh, Mas Arif juga ada toh? Oh, Ternyata berarti apa, Bang? bareng Gus Rizky itu. Gus Rizky tanggal 4 umroh itu. Tanggal 4 Oktober. Ya, Gus Ketemu Rizky. saya, insya Allah ketemu saya nanti ya. Saya tanggal 5. Saya tanggal 5. Saya tanggal 5. Saya tanggal 5. Lewat Jakarta. Hah? Apa? Oh, mungkin Jakarta. Saudi. Pesawatnya Saudi. Ya. Ya, nanti siapa tahu satu satu pesawat Saudi. Ya. Tanggal 5 ya. Saya selalu ikut yang paket Turki juga. Nah, biar anak-anak bisa ngerti salju. Oh ya, Prof. Nah, Nanti kapan-kapan tak tawari brosur saya, Prof. insya Allah. Oke, oke. Gitu ya teman-teman ya. Makasih. Ya, saya undur diri ya. Oke. Silakan, Prof. Ini nanti malam jadi kuliah enggak?